Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan shorts ya dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau itu akan melaksanakan takbiran. Nah, ini video menarik karena sekalian kita bahas nanti hukum takbirannya bagaimana begitu. Dan kita saksikan dulu videonya Kang Deddy Mulyadi ini ya. Apa yang beliau katakan ini? Nah, sore hari ini insya Allah saya akan melaksanakan malam takbiran dengan festival beduk di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Jam 7:30 mulainya, dan kami akan merayakan dengan penuh kebahagiaan dengan warga Kota Bandung. Kalau mau datang dipersilahkan. Kemudian besok saya melaksanakan sholat Idul Fitri di Gasibu, depan Gedung Sate. Setelah itu jam 8 sampai jam 10 di Bandung ya. Akan kegiatan bertemu dengan warga di Gedung Pakuan. Kalau yang mau datang dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Salam untuk semuanya. Semoga Lebaran tahun ini Lebaran yang membawa harapan agar kita hidup jauh lebih baik. Amin. Di waktu yang akan datang. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Nah, Coba sore hari ini insya Allah ya. saya akan melaksanakan malam takbiran dengan festival beduk di ada Gedung Pakuan. Festival beduknya. Jadi malam takbiran dengan festival beduk. Wow, itu luar biasa ya. Acaranya akan meriah nih. Jadi ini ada takbiran dengan festival beduk. Kemudian Kang Deddy Mulyadi mau mengatakan mau sholat Idul Fitri begitu. Kemudian ada acara ramah tamah. Jadi apa yang diragukan gitu ya dari keislamannya Kang Deddy Mulyadi ini? Jadi sekali lagi saya katakan ini Kang Deddy ini tidak perlu diragukan keislamannya. Kalaupun dari Kang Deddy Mulyadi ini ada perkataan-perkataan yang keluar itu mengeluarkan dirinya dari agama, itu karena ya mau tidak mau kita katakan kebodohan beliau di dalam beragama begitu. Terutama di dalam hal-hal yang bisa mengeluarkan dari keimanan. Nah, ini seharusnya kiai-kiai yang berada di lingkungannya itu yang ngasih tahu sama Kang Deddy begitu. Jadi kalau keislaman juga udah gak usah diragukan lagi. Ya, ini nanti menampakkan kekurang fahamannya Kang Deddy terhadap agama, yaitu harus diperhatikan dengan seksama oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, cuman kan berarti jelas ya ada takbiran, ada festival juga. Nah, saya ini sekarang mau membahas dulu ya videonya siapa? Videonya Salafi, si Zulkarnain M. Sunusi. Tatkala yang bersangkutan itu menghukumi hukum takbiran begitu. Jadi hukum takbiran itu menurut dia apa? Ya dan ya. Nih. Pertanyaan selanjutnya dari Sumarni Akhwat 12. Apakah boleh takbiran seperti masyarakat seperti umumnya yang dipimpin kemudian diikuti? Nah, kita sudah terangkan ya bahwa takbiran itu yang disyariatkan seorang bertakbir dengan dirinya sendiri. Ya, dia membesarkan suaranya dan tidak mesti dia bertakbir bersama mengikuti orang lain. Ya, bahkan kalau sengaja dia bertakbir berjamaah, itu bagian dari bid'ah di kalangan kebanyakan ulama. Bukan hal yang disyariatkan. Coba. Semoga Allah memberi taufik pada seperti masyarakat seperti umumnya yang dipimpin kemudian diikuti. Nah, kita sudah terangkan ya bahwa takbiran itu yang disyariatkan seorang bertakbir dengan dirinya sendiri. Ya, dia membesarkan suaranya dan tidak mesti dia bertakbir bersama mengikuti orang lain. Ya, bahkan kalau sengaja dia bertakbir berjamaah, itu bagian dari bid'ah di kalangan kebanyakan ulama. Oke, jadi katanya jelas ya kalau bertakbirnya itu berbarengan itu bid'ah. Aduh, ini orang kayak nggak pernah denger kisah begitu ya. Nabi Muhammad SAW itu bareng-bareng sama sahabat, kemudian mau pergi berperang, ada tanjakan itu ucap Allahu Akbar begitu ya. Nanti ada pudunan begitu ucap Subhanallah. Itu bareng-bareng tuh para sahabat rame-rame sama Rasulullah ditegur. Yang ditegur itu apanya? Terlalu kencengnya, bukan rame-ramenya. Itu yang ditegurnya. Jadi gimana sih ini? Siapa M. Sunusi itu? Jadi cuman kita jelas lah ya, kita ikutin aja dulu, kita musalamah dulu. Ini karena kalau takbirnya itu bareng sama orang-orang dipimpin itu bid'ah. Oh, apalagi kalau
takbirnya ala Kang Deddy Mulyadi nih sampai ada festival bedug segala macam. Ini udah bid'ah dolalah ini ya. Finar sudah. Waduh kasihan Kang Deddy ini ya, sama habaib diserang, sama santri juga ya begitu. Sama Wahabi juga ternyata diserang juga Kang Deddy Mulyadi ini. Masya Allah. Inilah ya dengan seperti itu. Tapi kita lihat konsistensi berpikirnya siapa sih Zulkarnain M. Sunusi ini. Karena di dalam video yang lain dia itu ditanya mengenai nyanyi apa itu, bukan 17 Agustus apa, Masya Allah, lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya. Nah itu ditanya mengenai hal itu. Kita saksikan, kita simak dulu ya. Dengan festival bedug di gedung. Hormat bendera itu kebiasaan berjalan di dalam negeri ini, dan sejumlah ulama memfatwakan bahwa itu masuk di dalam bab kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, saya sudah terangkan tadi maknanya. Iya, bahwa di dalam memperingati kemerdekaan misalnya, di dalam hormat bendera misalnya, itu saya sudah ingatkan ada sudut-sudut syar'i di situ besar untuk dijaga, dari nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, nikmat kebersamaan, dan kewajiban kita menjaga diri kita di atas kebersamaan bersama pemimpin, kepala negara. Itu semuanya mana-mana syariat. Mana-mana syariat, tidak ada pelanggaran syariat di dalam hal tersebut. Indonesia Raya itu apa yang salah di dalam? Orang melantunkan nasyid, kalimat-kalimat yang bagus, tidak ada kesalahan. Itu enggak ada masalah, apalagi maknanya bagus, menunjukkan kecintaannya kepada negerinya. Itu enggak apa-apa. Oke, kita lihat dulu ya. Hormat bendera itu Kita sekali kebiasaan lagi nih. berjalan Jadi di dalam negeri ini. hormat bendera kebiasaan yang berjalan begitu. Jadi kalau kebiasaannya itu menghormat boleh, kalau kebiasaannya itu takbir nggak boleh. Menghormat juga berjamaah loh, Zulkarnain Sunusi ya. Ini hormat itu kan ada hormat sendiri begitu ya, ada hormat berjamaah. Masa hormat berjamaah nggak apa-apa, takbir berjamaah jadi bid'ah? Aduh, ya Maya kumaha sih? Dan sejumlah ulama memfatwakan bahwa itu masuk di dalam bab kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, saya sudah terangkan tadi maknanya. Iya, bahwa di dalam memperingati kemerdekaan misalnya, di dalam hormat bendera misalnya, itu saya sudah ingatkan ada sudut-sudut syar'i di situ besar. Jadi malah ada, kalau kita hormat bendera itu ada sudut syar'i. Yang dimaksud sudut syar'i itu dalam pengertian itu ada, kalau dalam bahasa usul fikih kita begitu ya, itu ada tolabnya begitu, ada perintahnya, malah bisa jadi pahala. Dari segi apa menghormat bendera itu bisa jadi ada pahalanya? Untuk dijaga dari nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, nikmat nikmat kebersamaan, dan kewajiban kita menjaga diri kita di atas kebersamaan bersama pemimpin. Jadi di situ ada syukur nikmat ya. Kita syukur bahwa kita itu berada di dalam negara yang merdeka, kemudian kita berada pada suatu situasi dan kondisi yang baik begitu. Dan kita pun bersama menunjukkan bahwa kita itu bersama pemimpin kita dengan menghormat bendera. Di situ ada nilai-nilai syar'inya. Kalau takbir takbiran begitu ya, kadang dengan khusyuk ya, kadang dengan keliling, kadang dengan festival begitu, itu jadi bid'ah begitu, jadi neraka. Ini apa nggak bolak-balik ya si M. Sunusi ini? Kepala negara. Itu semuanya mana-mana syariat. Mana-mana syariat. Nih ya, kalau kamu M. Sunusi ya, kalau kamu bisa berpikir seperti ini ada makna syariat ya, kenapa nggak disimpan juga di dalam takbiran begitu loh? Ya, jadi kita itu ada, alhamdulillah, syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan nama Allah yang kita pakai, saking agungnya Allahu Akbar itu kita pakai di dalam takbiratul ihram, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah selesai dari bulan Ramadan begitu, menginjak tahun berikutnya dari bulan Syawal. Kemudian itu adalah ungkapan gratitude kita, ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa berterima kasih kita karena telah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan syiar Islam begitu. Masa nggak bisa kamu melihat dari sudut pandang ini di dalam takbiran itu? Ada pelanggaran syariat di dalam hal tersebut. Jadi tidak ada pelanggaran syariat di dalam menghormat bendera ya, dan ini nanti Indonesia Raya begitu. Indonesia Raya itu apa yang salah di dalam?
Orang melantunkan nasyid kalimat-kalimat yang bagus. Lah, nah terus ucap takbir itu apa yang salah? Woi. Tidak ada kesalahan. Itu nggak ada masalah, apalagi maknanya bagus, menunjukkan kecintaannya kepada negeri. Lah takbir Allahu Akbar kurang bagus mana? Masa mau kamu dibilang lebih bagus daripada apa Indonesia Raya lebih bagus daripada Allahu Akbar? Ini saya yang kita bilang ya, si Salafi Wahabi ini udah salah pikirnya tuh. Aduh, Masya Allah kebangetan. Kita mau nangis ya gimana ya? Takut puasanya sebentar lagi ini keburu batal kalau nangis, jadi nggak jadi nangis aja. Kita itu Masya Allah mikirin Wahabi itu, ya kumaha cara berpikirnya bagaimana, ini bagaimana cara berpikirnya Wahaboys, usul kalian itu apa begitu, ini kok bisa acak-acakan seperti ini, itu Mas koslet pola pikirnya itu ya. Jadi gimana mereka itu punya keruntutan di dalam berpikir itu. Ini Indonesia Raya bukan zikir, boleh ada segi syariatnya, hormat bendera, ini ada syukurnya di situ, takbiran bareng-bareng. Kita nggak ngobrolin dulu pakai festival, pakai beduk segala macam ya. Ini bareng-barengnya aja. Karena semua Wahabi itu nanti begitu bareng-barengnya aja nggak boleh, itu harus sendiri-sendiri begitu ya. Itu nggak ada nilai syukur di situ, malah jadi bid'ah. Ini gimana sih pola pikirnya? Wah itu kan ibadah lah. Tadi kamu malah menjadikan ini sebagai ibadah, ada syukur nikmat di situ, ya. Makanya pelajari dulu hukum syar'i itu ta'rifnya apa. Kalau kamu punya ta'rif hukum syar'i itu apa, coba keluarkan. Dan itu dari mana? Kalau dari salaf siapa begitu? Woi, wah boy, woi, solusi, woi. Masya Allah. Pusing aing mah. Tapi ya dipakai hiburan aja lah ya. Soalnya kalau dipakai pusing ya pusing. Jadi ala kulli halin mungkin ini harus ada studi neuroscience. Orang-orang Wahabi itu gimana sebetulnya gelombang berpikir mereka itu, apa sefrekuensi dengan orang-orang yang memiliki berpikir runtut atau tidak begitu. Nah jadi ala kulli halin ini adalah apa nama yang seksi ya kalau disatukan gitu. Di dalam sebuah video begitu ada nama Kang Deddy Mulyadi sama nama Wahabi ini. Ini menggoda untuk disatukan begitu ya. Jadi ya saya satukan lah. Yang pertama nanti akan kita bahas lagi karena banyak tudingan miring sama Kang Deddy Mulyadi mengenai apa namanya kemusyrikan. Janganlah, itu sudah, isu itu sudah harus dihentikan begitu. Dan saya kalau membahas itu untuk menghentikan isu itu. Jadi kalaupun misalkan kita ambillah parah-parahnya, kalaupun iya misalkan dulu Kang Deddy seperti itu, tapi kan sekarang udah enggak gitu. Jadi lihat yang paling faktual begitu. Lihat yang paling baru kalau di dalam keimanan itu. Lawang biasa kok orang dalam pengertian ya dulu juga apalagi kata Rasulullah SAW di akhir zaman itu pagi-pagi iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir begitu kan. Kalaupun kita musalamah, dan saya sejak awal tidak mengatakan Kang Deddy itu seperti itu. Ya nanti kita akan bahas lagi. Cuman dalam hal ini seharusnya sudah selesai begitu. Karena kalaupun misalkan begitu ya, kita itu tetap mengatakan Kang Deddy ini musyrik dan lain sebagainya, itu tuduhan bisa kembali kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi lebih baik itu dicangker lah apa bahasa Indonesianya, itu ditahan dalam mengatakan hal seperti itu. Dan alhamdulillah berarti kalaupun Kang Deddy itu dalam keadaan Islam ya Islamnya Islam NU lah begitu ya, takbiran kemudian pakai beduk, mau festival dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga sudah menyaksikan bagaimana sengkleknya pemikiran Wahabi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah akhir zaman Wahabisme, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.